Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, sore hari ini kita berkumpul di dalam suasana yang berbeda, ya. Jadi di hadapan rekan-rekan sekalian ini ada beberapa letting kita, yang mana letting kita ini semua berada dalam satu community, ya, community Binmas. Di sebelah kiri saya ada Pak Denny Iskandar, Babin Kantimas di mana, Gila? Alhamdulillah, Kelurahan Tamalan Rea. Nah, di sebelah kanan saya ada letting kita Pak Jirana. Di Babin Kantimas mana, Ki? Tunjung Mei. Kalau kita baru sini di mana, Ki? Oh, Tempo Bala. Jadi rekan-rekan sekalian, selamat sore untuk seluruh rekan-rekan TTT Asada dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini kita melaksanakan bincang-bincang ringan, ya, bincang-bincang ringan mungkin seputaran dengan masalah tugas pokok, fungsi dan peranan Babin Kantimas. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bincang-bincang santai dulu dengan Pak Denny Iskandar. Mungkin bisa Pak Denny bisa diperkenalkan dulu. Sudah berapa lama gitu tugas di Babin Kantimas? Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah saya bertugas di Babin Kantimas sudah 2 tahun lebih, hampir jalan 3 tahun, dan sudah 2 kelurahan atau kalau di daerah yang namanya desa, Kelurahan Kapasak dan Kelurahan Tamalan Rea, seperti itu. Jadi sudah 2 tahun. 2 tahunan lebih ya. Kira-kira ini saudaraku, Iya, siap. ada keinginan tak untuk bergeser ke fungsi lain atau mau gimana tetap di Binmas? Kalau saya berpikir begini, sepanjang bahwa masyarakat masih menginginkan kehadiran saya di tengah-tengah masyarakat di wilayah tersebut, saya pasti melakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya masyarakat memang sudah tidak menginginkan saya berada di situ, ya jelas saya bergeser ke tempat lain. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya mencintai fungsi dan tempat saya bekerja, dan alhamdulillah saya bersinergi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tripikanya mulai dari Babinsa dan Lurah, alhamdulillah terjalin dengan baik. Jadi kemungkinan untuk bergeser saya rasa jauh dari pikiran begitu. Berarti sudah nyaman sekali di Babin Kantimas. Memang luar biasa ini, karena Babin Kantimas itu adalah salah satu profesi Polri yang betul-betul diinginkan untuk kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi mungkin sedikit lagi saya masuk ini letting saudaraku, apa terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan di wilayah Binahanta? Alhamdulillah, kebetulan basic saya adalah seorang atlet, kemudian saya adalah mantan pemain. Saya pertama kali ketika melihat seringnya anak-anak muda nongkrong di tengah malam, remaja usia 13 sampai 19, yang bisa memicu namanya pertama kenakalan remaja, melakukan tindakan vandalisme. Saya berpikir bagaimana kebetulan di wilayah saya ada yang namanya lapangan sepak bola Tala. Saya bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, dengan pecinta-pecinta bola di daerah Tamalan Rea, bagaimana supaya anak-anak itu usia remaja tidak ada yang begadang, tidak ada yang nongkrong sampai tengah malam, dan supaya ada kegiatan-kegiatan positif dengan cara mendirikan sekolah sepak bola di wilayah Tamalan Rea. Alhamdulillah, apa yang saya lakukan mendapat respon positif dari warga, tokoh masyarakat, bahkan dari instansi-instansi. Saya beberapa kali membuat kegiatan kejuaraan, latihan bersama, didukung oleh stakeholder yang ada di daerah Tamalan Rea, sehingga anak-anak muda yang mungkin tidak ada kegiatannya di sore hari bisa menggunakan untuk berolahraga. Seperti itu terobosan yang saya lakukan. Jadi itu luar biasa sekali. Artinya bagaimana kita bisa mengajak masyarakat, anak-anak muda untuk tidak berkeliaran kemana-mana, dengan memberikan dia kegiatan-kegiatan olahraga atau apa. Jadi memang bagus lah. Artinya kalau saya juga berpikir seperti ini, itu tugas Babin Kantimas itu tugas yang paling mulia. Amin. Karena betul-betul kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi saya beranggapan sekarang itu melihat itu Babin Kantimas itu merupakan satu istilahnya mata penjuru. Ya kalau saya melihat seperti itu. Karena kenapa ya? Saya juga bertugas di Binmas, tapi saya di direktorat. Saya baru sekitar 17 tahun di sini, dan saya melihat memang tempat yang paling indah itu adalah di Binmas. Ada istilah mengatakan Binmas itu bimbingan masuk surga. Bisa jadi. Iya, sambil ngopi, santai mungkin dulu. Letting, kalau kita ya berapa lama mungkin Dian? Alhamdulillah
Ya, kurang lebih dari 4 tahun. 4 tahun di Babin Katimas. Jadi ada suka dukanya juga. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa di. Luar biasa. Selama di sana Ki, berapa kelurahan Mi yang kita jadi Binanta atau memang di kelurahan itu terus? Itu terus. Itu terus di Indimai. Injumai. Apa terobosan-terobosan yang kita sudah lakukan di sana itu, Leting? Ya, jadi alhamdulillah wilayah saya dulu terkenal dengan perang kelompok. Ya. Dulunya terkenal dengan perang kelompok. Cara untuk menghentikannya itu hanya ada satu jalan, Ya. yaitu bagaimana caranya kita mengajak masyarakat untuk masuk ke masjid. Ya. Sehingga apa? Maka muncullah pemikiran-pemikiran mereka yang positif. Dalam artian seperti ini. Apabila dalam masjid kan ada dikatakan doa setelah sholat, Iya. otomatis dia doakan dirinya sendiri untuk berbuat baik. Ya, ya. Sehingga keluar masjid maka dia akan berpikiran positif. Maka pemikiran-pemikiran pertama untuk perang-perang kelompok, untuk minum-minuman keras itu insya Allah akan hilang sendiri. Yang Masya ada Allah. karena dengan memberanikan dirinya dengan ketaatannya kepada Allah, insya Allah akan hilang semua itu. Ya. Artinya paling tidak takut sama Allah dulu. Takut kepada Allah. Mendekatkan diri dulu. Betul, luar biasa itu. Artinya apalagi kita lihat sekarang perkembangan zaman ini, Leting, sekarang kita lihat itu anak-anak muda sekarang itu kan ya mungkin dengan zaman-zaman gadget, zaman-zaman ini apa banyak sekali dan mudah sekali untuk terpengaruh. Nah, luar biasa memang peranannya Babin Katimas ini. Kita lanjut ke Pak Rusli. Pak Rusli, bagaimana kabar Letingku? Luar biasa Letingku ini, dari lama mata baru ketemu ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Jadi berapa tahun gini Le di Binmas? Alhamdulillah saya di posisi Binmas sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di. Jadi ada suka duka ini. Suka duka alhamdulillah banyak sekali suka dukanya di Binmas. Berapa kelurahan nih? Saya kebetulan satu kelurahan, Kelurahan Tempo Balang, yang salah satu wilayahnya adalah Pasar Terong. Pasar Terong. Oh, berarti pusat niaga ini. Ya, pusat niaga. Pusat perdagangan. Perdagangan. Kira-kira terobosan-terobosan apa nih Le yang sudah kita lakukan di wilayah Binanta ini? Alhamdulillah Let. Jadi selama kurang lebih 3 tahun saya di Babin Katimas Tempo Balang. Seperti awal-awal saya cerita kupas kembali, waktu pertama saya masuk di Pasar Terong, berapa kali ada tindak pidana pencurian. Dengan begitu saya masuk sebagai Babin Katimas, saya melaksanakan patroli, membina remaja-remaja kita yang sering melakukan itu. Alhamdulillah, 2 tahun sudah tidak pernah lagi terdengar adanya pencurian di Pasar Terong. Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa. Iya. Jadi memang ini kalau saya lihat tugasnya Babin Katimas ini ibaratnya sama seperti malaikat. Ya, bagaimana bisa dia datang untuk memperbaiki, bagaimana biasa datang untuk membenahi. Betul, ya, betul. tentunya semua itu kan juga butuh dukungan moral dan butuh dukungan doa dari lapisan-lapisan masyarakat. Nah, saya harap juga Letinku yang ada di sini ya, semoga artinya apa yang kita telah lakukan ini semua bernilai ibadah. Amin, Ya. amin, amin. Karena banyak juga ya di era perkembangan zaman sekarang ini kita melihat bahwasanya mereka beberapa teman-teman itu ingin bertugas atau ingin berdinas karena ada sesuatu ya, dan memang ini Babin Katimas ini panggilan hati nurani sebenarnya. Iya, luar biasa saya lihat ya, apalagi ini sering dengar isunya ini katanya tunjangannya Babin Katimas ini mau dikasih naik ini. Luar biasa. Itu. Mungkin saya kembali dulu ke Pak Leting saya ini, Pak Denny Iskandar ini yang luar biasa ini. Masya Allah. Mungkin ada sedikit ini, ada yang saya mau pertanyakan ini sedikit. Kira-kira nih Leting, apa kiat-kiat atau apa motivasi kita lagi ke depannya itu supaya masyarakat itu bisa jauh lebih mencintai yang namanya kepolisian, masyarakat itu bisa jauh lebih mencintai yang namanya kedamaian, masyarakat itu bisa jauh lagi mencintai yang namanya keakraban. Karena kan berhasilnya satu wilayah, menurut saya itu berhasil satu wilayah itu apabila tidak terjadi satu tindak pidana. Kira-kira terobosan apa yang kita mau bikin atau kiat-kiat apa yang kita mau bikin supaya masyarakat Binanta itu bisa minimal paham dan patuh akan hukum. Kalau saya melihat begini, ada sebuah istilah yang berkata, bukan tentang seberapa banyak yang mengenalmu, Iya. tapi tentang seberapa banyak orang yang bahagia karena mengenalmu. Artinya begini, kehadiran seorang Babin Katimas bukan berarti oh banyak yang kenal Ki. Percuma kita banyak yang kenal, tapi kalau orang mengenal tidak kebaikan kita. Artinya dalam hal ini bagaimana kita hadir, polisi hadir
betul-betul melayani, mengayomi masyarakat. Kehadiran kita betul-betul nampak nyata. Kehadiran kita betul-betul orang merasa bahwa oh, hadirnya Babin Kamtibmas betul-betul memberi kita ruang, memberi kita kebahagiaan, memberi kita makna, memberi kita nasihat, bahkan kalau bisa kejadian-kejadian yang ibaratnya masih bisa kita selesaikan di ranah-ranah problem solving, kita selesaikan. Nah, tidak boleh kita serta-merta melihat suatu kejadian pidana itu lantas melanjutkan. Tapi bagaimana hadirnya kita seorang Babin Kamtibmas sehingga dicintai, karena orang tidak akan melihat pakaian kita, tapi orang akan melihat pribadi kita. Betul. Kalau kita hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi abdi negara yang baik, menjadi abdi yang memberi contoh yang baik, saya rasa masyarakat juga akan menimbulkan kesan yang enak. Misalnya, contoh, saya di wilayah saya pun banyak mantan-mantan pelaku-pelaku kriminal. Nah, tapi setelah saya berpikir, saya mendekati, melakukan penggalangan bagaimana dia sama saya menjadi akrab, menjadi saudara. Akhirnya mereka mau melakukan kejahatan itu berpikir, wah tidak enak Kak, masa saya mau melakukan kejahatan di wilayah aku, nah sedangkan Binmasku akrab sekali, Kak, baik sekali. Iya. Kita lakukan peranan itu, demikian mungkin. Jadi betul-betul artinya kita punya satu terobosan itu bagaimana nanti kedepannya supaya masyarakat itu bisa jauh lebih paham. Jadi saya sependapat tadi Letik. Artinya dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwasanya sebagaimana percuma kita dikenal masyarakat kalau kita tidak bisa melakukan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan yang positif. Saya dengar-dengarin Letik memang kita hobinya di sepak bola nih. Mungkin ada bisa dicerita-cerita sedikit atau pengalaman tentang sepak bola. Apalagi kan sekarang kan lagi demam-demam Piala Dunia ini tuh, lagi gongnya ini. Ya. Iya. Jadi begini, Ting. Awalnya saya berlatih di sekolah sepak bola di Karebosi. Iya. Setelah itu kebetulan bapak juga almarhum pecinta sepak bola PSM. Iya. Kemudian saya beberapa kali ikut seleksi dari Porda, Popnas, PSM usia 16, Suratin usia 18. Dari situ, tidak lama kemudian saya bertemu dengan salah satu senior dari kepolisian yang menawarkan saya untuk bergabung di PS Polda. Pada saat itu saya belum polisi, menawarkan bergabung untuk bermain dengan PS Polda. Dari situ saya mengenal beberapa polisi, dia menawarkan, Pak Denny belajar jadi polisi saja, masuk jadi polisi. Yang saya lakukan itu hari, saya hanya berpikir, saya mencoba. Kalau memang rezeki saya, berarti saya jadi polisi. Kalau tidak, mungkin rezeki saya jadi atlet. Itu aja. Tapi alhamdulillah Allah merencanakan bahwa saya menjadi seorang polisi. Terus apa pesan-pesan ini, Le? Artinya untuk masyarakat atau letting kita semua yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, karena pasti semua wilayah negara Republik pasti ada anggota TTT ada ini. Apa mungkin ada pesan-pesan atau apakah yang bisa kita kasih sedikit untuk letting kita ini? Alhamdulillah, sebenarnya saya juga tidak enak hati, tapi sebagai saudara letting, karena saya berpikir bahwa pesan-pesan yang bisa diambil, yang saya berikan bahwa mari kita jaga kekompakan, menjaga persaudaraan. Iya. Walaupun kita dari rahim yang berbeda, tapi kita dari tahun pendidikan yang sama, menjadi saudara. Tetap menjadi keakraban, tidak boleh tidak boleh melakukan perbedaan. Tidak ada kota-kota. Pokoknya kita real. Ketemu dengan letting, ketemu dengan di mana saja kita harus bertegur sapa. Karena apa? Barang siapa yang rajin bersilaturahim dengan sesamanya, insya Allah juga akan menaikkan derajatnya. Luar biasa. Salah seperti itu. Oke, baik Letinggu. Jadi mungkin artinya karena kita keterbatasan waktu ini, jadi bincang-bincang sore tadi kita akhiri sampai di sini. Saya juga berpesan kepada seluruh rekan-rekan TTNT Asade di seluruh Nusantara, mari kita sukseskan dalam rangka 2 dekade. Ya, sudah hampir 20 tahun ini, 2 dekade. Mari kita sama sukseskan, karena kebetulan di Sulawesi Selatan, di Makassar ini di tanggal 21 Januari nanti akan dilaksanakan reuni 2 dekade. Saya ajak semua, mari kita sama sukseskan kegiatan kita semua. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, rekan-rekan, marilah kita like and like and comment. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.